Oke, selamat malam dulur salembur Bayar Negara. Kali ini kita akan ngobrol dengan Kang Rudi Nero. Nah, beliau adalah pelaku lingkungan ya. Dan beliau mantan Kades Cisonari ya Kang. 2 periode Kang? Dua periode. Kita sekarang ngomong masalah Gunung Sepuh karena beliau berhubungan langsung kegiatannya di Gunung Sepuh dan berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Kang Rudi, kumaha kabar enak? Kabar alhamdulillah baiklah. Ai kegiatan naon Kang ayeuna Kang? Kegiatan ya setelah pasca dari kepala desa banyak sebetulnya. Yang ada kaitan dengan lingkungan Kang? Ada lingkungan karena kita ada di lingkungan. Di lingkungan itu ya? Jadi mau tidak mau ya harus ada di lingkungan. Iya. Kita bertani, bisa banyak hal yang bisa dilakukan ya Kang. Kita bermotoria. Oh masih bermotor juga? Masih. Nanti khusus untuk sesi dengan teman-teman 46 bisi ya kita pengalaman Kang Rudi apa cross itu namanya Kang? Off-road ya, off-road. Nah sekarang kita ngomong masalah lingkungan dulu Gunung Sepuh. Kang Rudi apa sih yang Kang Rudi inget atau apa ya tentang Gunung Sepuh gitu? Gunung Sepuh ya kalau kita dengar namanya aja udah sepuh ya. Sepuh. Berarti ini gunung udah punya banyak pengalaman. Iya. Paling tidak dari sisi usia ya mungkin udah sekian juta tahun lah. Iya. Dan sekarang tentu kalau masa kini Gunung Sepuh itu sendiri sudah sangat banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Dieksploitasi ya? Ya itu diantaranya termasuk oleh masyarakat kita sendiri, masyarakat dari luar untuk kepentingan apakah itu pertanian, industri pariwisata dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini Gunung Sepuh dengan kesepuhannya masih tetap bertahan tegak gitu. Tapi ya kita juga harus hati-hati lah. Iya. Harus hati-hati, waspada karena kekhawatiran itu sekarang udah muncul sebetulnya. Karena kita juga melihat bahwa para pelaku, walaupun tidak semua, itu sepertinya berlomba tanpa memperhatikan apa yang itu namanya ramah lingkungan. Pokoknya dia mengeksplorasi atau berorientasi tanpa berorientasi terhadap lingkungan gitu maksudnya Kang? Ya diantaranya adalah wawasan lingkungan. Jadi wawasannya hanya targetnya ke finansial. Dari benefit dan itu kita juga tidak tahu apa mereka itu tidak tahu, apakah mereka itu pura-pura tidak tahu atau kita yang mesti memberitahu itu ya. Iya. Kalau misalnya dibanding Kang Rudi muda gitu waktu masih muda ya orang sepele banget dibanding sekarang gimana perubahannya kira-kira di yang paling krusial di mana Kang Gunung Sepuh? Ya di kaki-kakinya maupun di atas itu sudah sangat berubah drastis. Jadi dengan kesepuhannya Gunung Sepuh ini udah ceritanya udah sepertinya bukan hutan lagi. Hanya sebagai gundukan tanah saja. Jadi apalagi di kaki-kakinya itu sudah drastis perubahannya. Jadi istilahnya ya sudah lenglang lah. Iya. Sudah lenglang. Iya. Jadi kalau hutan itu kan indikatornya belukar. Iya. Belukar. Jadi belukarnya udah hilang. Padahal kalau kita lihat kefungsian belukar, ketika air hujan turun ke pucuk pohon, buat dari pucuk pohon terurai ke belukar, dari belukar terurai ke rumput di bawah, dari rumput bawah terurai ke humus, dari humus terurai ke tanah. Iya. Jadi proses dari langit sampai ke tanah itu lama. Iya. Kalau sekarang langsung hujan itu. Itu yang bikin banjir. Nah itu yang bikin jadi air bah sehingga banjir bandang. Yang dulu tuh Ciwidey nggak pernah banjir, tapi kemarin pernah banjir ya. Aneh kan jadi aneh. Kang, itu kan kalau kita ngomong masalah lahan yang ini, tapi kan di situ kan ada biota ya. Soalnya kantung monyet, jadi di dunia tuh katanya ada Gunung Sepuh, Owa gitu.
binatang apa lagi menurut Kang Rudi sekarang yang di situ nggak ada gitu? Sebetulnya ada sih, masih ada, cuman keberadaannya itu mereka teman kita itu kayak monyet, harimau, terus apakah itu menjangan, ya kalau kita tahu mencek lah. Ada sih, masih ada, tapi keberadaannya ini sepertinya Tidak di terancam. tempatnya yang dulu ya? Bukan, terancam, Terancam. gitu. Iya. Terancam. Jadi habitatnya itu semakin lama semakin mengecil. Karena mereka punya habitat, yaitu habitatnya belukar. Karena belukarnya itu nggak ada ya? Mereka tidak butuh Iya. tanah luas, tanah lapang Iya, sebetulnya, iya. tapi butuh belukar. Itu Iya. belukar itu sebagai ya habitat lah. Iya. Habitat. Iya. Jadi kalau dulu model babi hutan kan biasa di Puncilingga, Elongan, sekarang udah nggak ada belukarnya Nggak itu ada. ya? Iya. Nggak ada. Karena memang ya itulah tadi perkembangan pemanfaatan lahan, ya berbagai kepentingan, ya sehingga berdampak seperti itu. Padahal mereka ada, tercipta oleh Allah, ya sebagai penyeimbang. Ya, ada ekosistem lah ya. Untuk Iya, kestabilan iya. alam Iya, sebetulnya. Iya. Betul. Yang paling mengkhawatirkan ya, dari sekian kita kan khawatir gitu, semua orang pasti kalau ngomong Papua atau Gunung Sekutu khawatir. Apa yang Kang Rudi khawatirkan di situ? Ya itu tadi, kalau sudah belukarnya, nuansa belukarnya hilang, ya kita tinggal menunggu. Jadi kehidupan itu Kekhawatiran itu akan menjadi sebuah bencana yang mungkin kita tidak sadari. ya. Seolah-olah kita terus aja menikmati, jadi penikmat alam segala macam. Padahal alam itu kata bahasa sudah ngadodohol. Iya. Ada saatnya yang tepat nanti Iya. akan terjadi bencana. Dia punya hukumnya sendiri iya, ya. makanya ya kita harus cepat-cepat lah sadar, eling, bagaimana lah. Bukan tidak boleh sebetulnya. Iya. Bukan tidak boleh Iya. mengeksploitasi alam. Itu sah-sah saja. Bahkan mereka mungkin didukung oleh undang-undang. Iya. Nah, itu dia. Karena mereka didukung oleh undang-undang. Nah, sekarang dari sisi regulasi nih Kang. Menurut Kang Rudi, apakah yang regulasi sekarang itu sudah membadai atau gimana? Kalau kita bicara regulasi, sebetulnya di negara kita ini punya keunikan lah. Mungkin di antara sekian negara di dunia untuk urusan regulasi dari A sampai Z untuk berbagai kepentingan kehidupan di negara kita itu paling komprehensif. Aturan undang-undang dari mulai undang-undang sampai ke Paling peraturan lengkap pemerintah, lah ya. peraturan gubernur, peraturan Iya. bupati sampai peraturan desa, sekretariat segala macam paling lengkap. Tapi kenapa? Nah, Nah, di sini yang menjadi kajian kita semua. Iya. Justru kenapanya ini harus dibuka gitu. Iya. Harus dibuka karena kenapa undang-undang itu sudah ada, sudah dilahirkan, produktivitas undang-undang sudah banyak kaitan dengan lingkungan, pemanfaatan lingkungan, tapi kenapa demikian? Iya. Mengkhawatirkan. Ada apa ini? Di sini ada semacam benang yang terputus gitu. Iya. Nah ini semua pihak sah-sah silahkan masuk untuk melakukan pengajian. Bagaimana kira-kira efektivitas undang-undang ini nyampe kepada semua pelaku semua pelaku ekonomi sana. Iya. Jadi paling nggak itu ada dua hal, kesadaran dan penegakan law enforcement kali tanya. Kalau misalnya kita nih bandingkan dua itu ya, mana yang paling lemah di kita? Ya sebetulnya dua-duanya. Dua-duanya. Kesadaran siapa? Rakyat sendiri atau stakeholder yang lain? Semua. Ini semua punya kontribusi di dalam kelemahan Di tersebut. dalam kelemahan itu ya. Termasuk kita lah. Iya. Saya juga lemah. Saya Tidak memungkiri tidak lah ya. memungkiri. Iya. Ini kelemahan. Jadi makanya kadang saya juga mencari satu kesadaran sendiri lah, tanpa melihat undang-undang. Iya. Yang penting apakah ini apa salah atau lain sebagainya. Oh ternyata setelah dilakukan satu proses bertemu dalam satu undang-undang. Oh ternyata benar, bagus gitu. Iya. Bagus. Tapi
Ya itu yang paling sulit di kesadaran kita itu yang penting ya. karena itu masalah nurani lah. Iya. Betul. Kang, terus kalau masalah law enforcement-nya di sana gimana? Ya ini untuk masukan lah ke bapak-bapak kita lah. Ya sebetulnya itu sebagai sebuah senjata lah. Produk dari beliau-beliau memang tugas dan kewajibannya di situ ya. Itu kan namanya pemerintah yang mumpuni, itu melahirkan yang namanya tadi hukum, aturan dan lain sebagainya. Senjatanya sudah ada, amunisinya sudah ada, Karena undang-undang udah ada gitu iya. Tapi kenapa ini senjatanya macet gitu? Konsistensinya kali ya. Konsistensi secara kita butuh satu tindakan, satu gerakan secara terus menerus gitu sampai kita detect jadi sasaran itu benar nggak, mumpuni, memahami arti daripada undang-undang perda dilahirkan dengan uang yang tidak kecil itu. Betul. Dan masyarakat harus sadar Ada bahwa proses itu yang panjang duit juga, rakyat gitu. itu dipakai. Harus sadar, makanya Iya, masyarakat sendiri seyogyanya berkesadaran untuk memahami undang-undang itu sendiri, Iya. karena untuk kepentingan mereka sebetulnya. Ya harusnya masyarakat ikut aktif juga memberikan Aktif. masukan ya. Aktif. Iya. Nah, cuman untuk aktif ini harus ada sentilan. Iya. Harus ada sentilan, apakah dari pemimpin, Iya, pemimpin tertinggi, menengah sampai ke tingkat bawah, dan kita yang juga sudah ya katakanlah sedikit sadar, Iya. boleh-boleh saja. Tadi kan ada sarasehan ya di Wawancara Buana mengenai Nyuk Curug Galur, Gunung Sepuh ya. Itu banyak teman-teman dari NGO yang hadir di sini ya. Mereka sepertinya sepakat gitu. Sepakat untuk bersama-sama bagaimana menanggulangi masalah Gunung Sepuh ini supaya tidak kerusakan tidak terlalu parah gitu ya Kang ya. Kang Rudi kan tadi ngasih masukan juga di situ. Terus yang pertanyaan saya nih, ini kan masalah langkah apa aja dulu, langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kalau itu menyangkut masalah regulasi. Menyangkut ini kan kaitannya masalah regulasi, masalah satu regulasi. Sebetulnya tadi kita ada kelemahan dalam hal komunikasi. Oh, itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Iya. Ini kan produk hukum ini yang sudah susah payah oleh beliau lahirkan, dibikin. Apakah mau menjadi benda mati? Tuh. Ini harus dikomunikasikan. Nah, kita punya kelemahan dalam mengkomunikasikan ini kepada rakyat. Apakah kemampuan komunikasi tidak mungkin? Pasti bisa lah. Niat komunikasi pasti ada. Tapi apakah sampai di situ? Setelah jadi hukum, jadi produk undang-undang, finish, sudah, final. Padahal perjalanan masih panjang. Perlu sosialisasi, perlu edukasi segala macam ya. Iya, ini kan sebuah pesan yang sudah harus disampaikan ke masyarakat, sehingga targetnya kita harus nanti di recheck. Terjadi nggak perubahan sikap dan tingkah laku seperti apa yang diinginkan oleh kita sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang tercipta. Iya. Ini harus dilakukan satu studi, analisa lah sedikitnya. Analisa sampai sejauh mana sih mereka itu bisa memahami dengan satu tindakan-tindakannya, kita pahami perubahan sikapnya, pandangannya. Iya. Pernah nggak ada uji penelitian sampai ke situ tentang produk hukum nyampe ke masyarakat, terjadi perubahan sikap dan tingkah laku di masyarakat? Iya. Saya nggak tahu itu. Nah itu. Tadi kalau misalnya kenyataan hutan dugul gitu. Iya, tadi kalau misalnya dengar informasi aja bahwa untuk menyusun ini tidak ikutin masyarakat juga kan. Itu kayaknya kelemahan banget gitu, tidak menyatakan itu masyarakat sebagai subjek gitu ya. Dan itu kelemahan banget yang di situ kalau dilihat ya. Artinya ya para stakeholder ya termasuk pemerintahnya ini ya harus menyertakan masyarakat ya sebenarnya. Paling nggak berhenti di kesadaran itu ya. Saya lihat begini kan di situ tuh banyak yang kalau kita penjual atau misalnya
kalau kebun saya nggak ngeliat nih kalau masyarakat kecil di situ ini berani masang kebun berani menanam sayur gitu di kebun yang bukan miliknya. Gimana Kang Rodi kan suka lelewengan nih. Saya justru nggak pernah ngeliat gitu kalau masyarakat kecil ya. Menurut Kang Rodi gimana? Nah itu sebetulnya sebagai sebuah kelebihan dari masyarakat kecil. Sebetulnya itu sebagai satu titik poin sebagai anggota masyarakat, bahan sebagai sebuah kesadaran harusnya ya, bahan sebagai sebuah kesadaran bahwa masyarakat kecil tidak terlalu berani lah menanam, ada rasa takut lah ya. Apa yang dilarang oleh pemerintah, misalkan bertanam sayur dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu bahan sebetulnya. Berarti dia tinggal kita berikan satu pesan, masukan secara terus menerus, insya Allah mereka jadi masyarakat yang mengerti ya, memahami. Ya. Itu sudah indikasi. Nah terus gini Kang, sekarang kan gimana ya, banyak hutan itu banyak diurus, banyak kita tapi masih makin maju hancur gitu ya. Maksudnya gimana ya, rusak lah Kang. Misalnya mengenai wisata gitu ya, seolah-olah kesan akan gimana sih, kalau saya mah seolah-olah seperti ingin memindahkan kota ke hutan Kang. Ya persis, karena konsep wisata kita ini cenderung tujuannya finansial kan, ekonomi. Jadi terlalu basic lah kalau menurut saya. Kalau kita bicara duit, bicara finansial menjadi target, itu siapapun akan ke situ. Akan begitu, wajar ya gitu. Wajar. Mencari uang sebanyak-banyaknya dengan modal yang relatif sedikit kan, itu udah hukum ya. Hukum ekonomi lah ya. Tapi sebetulnya di sini ada sebuah kecerdasan, ada sebuah kecerdasan yang harus dimiliki oleh pelaku. Nah, yang tentunya juga harus digiring oleh pemerintah, diarahkan. Ya, ada regulasinya di situ. Kenapa? Karena sekarang justru kecenderungan industri pariwisata, indikasinya itu harus massal. Jadi industri pariwisata yang bersifat massal, berbondong-bondong, ratusan ribuan orang berkunjung ke situ, itu duitnya besar. Padahal kita bisa menciptakan satu industri wisata yang super eksklusif kalau istilah saya. Super eksklusif. Di Bali lah ya, di beberapa bagian gitu ya. Super eksklusif dalam arti lingkungan tidak terganggu, malah dijualnya itu justru keasrian. Ya. Keasrian lingkungan. Alam kita. Jadi bukan memindahkan mall ke gunung. Iya. Memindahkan pasar. Sok lihat, yang namanya wisata massal pasti kumuh. Sampah bergeletakan, limbah itulah, limbah inilah. Itu siapa yang menangani? Apakah yakin sekarang tertangani dengan baik? Waduh, di kebun kopi saya aja itu bukti. Iya. Botol plastik lah ya, yang segala itu yang macam. hancurnya 100 tahun baru hancur. Siapa? Itu sampai sekarang tidak terpecahkan. Saya tuh ngelihat kan ada di Gunung Sepuh ini, Gunung Sepuh maksudnya Gunung Sepuh yang daerah Kawah Saat atau Kaputi. Ada daerah benar-benar daerah konservasi gitu yang di daerah gunungnya gitu, yang benar-benar dilindungi, nggak boleh diganggu gitu. Mungkin Kang Rudi itu tahu kalau itu misalnya memang tidak ada di situ. Maksudnya tidak ada gimana? Maksudnya daerah yang dikonservasi tidak boleh diganggu gitu loh. Pohonnya nggak boleh tebang. Tadi misalnya rumpun-rumputnya nggak boleh. Itu urus asli gitu. Ini konservasi jika lo larangan gitu loh. Masih ada nggak sih di Gunung Sepuh yang gitu? Sepengetahuan saya, tapi nggak tahu ya. Saya takut salah nih. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak jelas juga kalau pun ada nggak jelas ya. Nggak jelas. Nah kita balik lagi kan, sebenarnya kalau misalnya taruhlah ada gitu, kita husnuzon aja lah. Menjadi masalah law enforcement atau apa sih sebenarnya? Kemauan. Iya. Ya harus, karena kalau saya pikir sih jauh lebih cerdas karun kita ya. Sampai di situ ada jaga satru kan, sebenarnya kan jaga hutan itu, jaga leweng gitu loh kalau ditransformasikan zaman sekarang gitu.
Ya itulah ya kita juga harus melihat ke belakang. Ya untuk ngambil sebuah pelajaran, Iya. sebagai sebuah referensi bahwa demikian efektif yang namanya kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal. Sehingga dulu di ulah asup Kaleuweung Iya, sangat padahal sebenarnya untuk jagain ya. sebetulnya intinya hakikatnya Iya, ke situ. betul. Sangat terus pamali, Betul. wah macam-macam lah. Terus yang namanya sumber mata air tuh benar dijaga, Betul. wah disangatkan. Kayak di Sehingga Bandung, orang Sasaka Domas datang kan ke gitu. sumber mata air tuh sangat hati-hati gitu. Waduh, sampai buka Topi malah topi, ada segala yang macam. ngukus dulu gitu Iya. ya. Padahal intinya itu menggiring masyarakat, yaitu untuk bisa bagaimana menjaga yang namanya sumber mata air. Iya, iya. Karena ini mata air itu kehidupan. Betul. Kalau Tekan ini jala. tidak dijaga mata airnya, ya kering, ya habislah kehidupan kita. Kalau sebenarnya gini Kang, saya nggak tahu nih air terputusnya di mana ya. Orang Sunda tuh seperti sangat tergantung ke air ya. Ada siapa Tanjala lah. Kabuyutan aja biasanya dilewi-lewi lah gitu ya. Iya. Namanya didahulu dengan Ci segala macem. Tapi kok sekarang itu kayaknya seolah itu hilang begitu saja. Ada linknya tuh di mana tuh? Linknya tuh di mana tuh? Di zaman. Di zaman. Jadi zaman sedemikian rupa, kita tahu semua bahwa sekarang gadget, informasi direct dari luar negeri, dari manapun bisa diakses lah. Iya. Tentang apakah itu tentang materi komunikasi apapun, yang positif, yang negatif, ada gampang sekarang, ada di dalam genggaman. Tuh. Dan itu yang dominan merubah daripada jiwa ranah masyarakat kita, sehingga sikap dan perubahan Merubah attitude, iya. merubah budaya ya. budaya akhirnya kan muncul. Manusia itu kan harus berproduksi dalam budaya, Betul. menghasilkan budaya, sebuah kreasi, kreativitas, ide, gagasan. Nah, kalau sekarang yang masuk inputnya ke situ, yang lain-lain yang macam-macam di luar nalar, ya beginilah hasilnya. Betul. Cuek, apa itu buhun, apa Iya, itu pamali, apa itu sangat. Seolah-olah nggak Nggak ini ya, ada, nggak nggak ini. ada. Cenderung individualistis juga ya. Persis. Cenderung individualistis. Biasanya katanya itu karena ada free fight competition yang sangat ketat gitu ya. Pada akhirnya orang tuh menganggap bahwa semua itu bersaing dan itu jadi individualistis katanya Kang. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Nah, sekarang gini Kang, kita tentunya sebagai masyarakat yang punya kewajiban juga ya, harus merasa terpanggil lah ya, karena biar gimana juga bahwa alam itu bukan milik kita saat ini, tapi titipan anak cucu kita juga di yang depan ya. Gimana menurut Akang nih sekarang kita untuk kalau kita ingin ikut serta itu melestarikan Gunung Sepuh? Saya kira tanpa melihat sekalipun undang-undang, Ya. tanpa melihat peraturan daerah atau hukum, sah-sah saja kalau kita bergerak untuk masuk pada ranah yang namanya konservasi, pelestarian. Saya kira tidak, nanti akan bertemu, saya kira bertemu dalam undang-undang. Disitulah ada kebenaran mutlak. Betul. Yang penting kita ini kudu maca undang-undang udah capek atau udah kesadaran nu penting. Kesadarannya melak tangkal teh teu salah gitu. Betul. Ngamu mulai sumber cai teh teu salah. Betul. Menangani sampah dengan baik itu teu salah. Sakitu we. Kamu murid yang agama dihubungkan yang agama, dihubung dengan undang-undang, bertemu itu kebenaran di situ. Betul, bisa jadi nu penting kesadaran. Betul. Bahkan dengan kesadaran malah ini niatnya bismillah, niatnya ibadah dengan bismillah, insya Allah jadi pahala malah. Betul. Nggak usah diekspos pakai media massa dan lain sebagainya. Mulai dari diri kita sendiri aja. Dimulai dari situ aja. Kita sembunyi-sembunyi lah. Bisa di banyak hal yang dilakukan untuk pelestarian alam ini, konservasi alam ini banyak. Hutan, di sungai, segala macam bisa. Ya itulah memang yang sekarang kita, kebenaran tanggal 11 kemarin Hari Gunung Internasional. Dan itu justru judulnya itu
kayaknya sesuai juga dengan keinginan masyarakat kita di daerah Gunung Sepu ini. Jadi judulnya itu disebutkan lah misalnya untuk kelangsungan antara biota segala macam dan keberlangsungan pengolahan gunung gitu ya. Sebenarnya kan secara internal itu universal banget ya. Universal banget. Nah sekarang gini Kang, untuk membantu itu ya, Akang punya saran nggak Kang? Ya sarannya kita sarankan ke diri sendiri aja, supaya diri sendiri ini bisa ada satu gerakan untuk mengajak rekan Yang lain. siapapun lah, rekan kita yang kenal dan lain sebagainya, mulailah bergerak untuk konservasi, pelestarian. Kalau tidak dari diri sendiri ya kita menunggu dari aba-aba dari siapa? Iya. Kang di luar Gunung Sepuh ya atau misalnya Kang kegiatan apa nih yang ada kaitan pelestarian alam apa yang Kang lakukan? Yang terakhir ini ya? Ya diantaranya mungkin ada beberapa gerakan penanaman pohon tanpa terekspos. Iya. Terus Tapi saya pernah ikut juga tuh masalah yang Akang ikut tuh masalah dengan BBC ya kalau nggak salah ya. Oh iya dulu itu dengan BBC pernah. Terus kita karena lingkungan itu skopnya luas kan. Ya. Kita bicara lingkungan ekosistem berarti luas jabarannya. Ya dari gunung pasti ada sungai lah. Iya. Di sungai pasti ada kehidupan juga ada kehidupan. Oke. Ada ikan dan lain sebagainya. Di situ kita juga bisa berbuat. Misalkan sungai ini dijaga pelestariannya dalam misalkan mulailah kita melakukan sesuatu persuasif kepada masyarakat tidak boleh buang sampah ke sungai karena sungai itu bukan tempat sampah. Betul. Bayangkan dan sekarang tempat jadi menjangga jalur kehidupan. Kok kenapa buang air ke sungai, micen runtah ka Walungan, MCK ka Walungan, astagfirullahaladzim. Ieu geus salah kaprana eueuh nu ngaluruskeun. Nah, eta kan. Karena dianggap sungai itu bukan di depan rumah dia. Itulah. Kang, apa Akang biasanya nanam ikan kah atau apa gitu? Bisa lakukan itu, nanam ikan, terus misalkan ada ikan khas sungai yang sudah mulai terancam kepunahannya seperti di sungai-sungai Cisonari, sungai Ciwidey. Kita lakukan. Ya. Misalkan bagaimana nih bisa nggak dibudidayakan? Kenapa tidak? Ya. Ternyata bisa. Ikan apa Kang jenisnya? Kalau kita kenal ikan badar atau soro lah. Oh soro, iya. Oke. Ada itu rekan saya sudah bisa melakukan itu. Caranya gimana Kang? Itu kan sebenarnya itu di kehidupan bebas gitu dia tuh. Ya itulah. Sebetulnya gampang. Kita pelajari kehidupan bebasnya seperti apa. Rumahnya itu seperti apa. Habitatnya seperti apa. Kita niru 40%-nya saja lah dari apa yang asli dia biasa di sungai. Di rumah bisa itu. Bisa. Terus pakai air deras kita kan seperti itu, di sungai aja gitu. Pakai pasir. Jadilah. Oh gitu ya. Dia beranak sendiri di situ. Bertelur terus menetas. Itu kan bukan satu perbuatan yang mulia. Kalau menurut saya perbuatan yang mulia. Itu ya biasa aja gitu ya. Maksudnya tuh ya hal ini sebenarnya kan ini kan jenis-jenis ikan yang gimana ya, yang khusus gitu ya, khusus ini ya, khusus. Dan kita ada kewajiban untuk mempertahankan itu kan, harus, karena tidak semata-mata ikan itu tercipta di sungai itu kalau tidak ada maknanya. Ada maknanya ya. Ya itulah untuk keseimbangan ekosistem situ ya. Iya. Rame tuh aya Walungan eueuh laukan. Ya, tukang usep karunya tuh. Kan indahna bahagiana tukang usep disanggut ku lauk di Walungan. Iya kan? Iya betul, pas ngerenyedna eta nya. Kan paling tidak orang udah memberikan kontribusi kebahagiaan. Iya. Kang Rudi ini yang ini ya. Kang Rudi kan sering off-road nih. Saya mah geus lama ninggalin off-road, on-road. Saya senior sekelo sana Kang. Kumaha kesan Akang mau off-roader sekarang kan dulu banyak gitu Kang. Ya off-roader itu jalur hobi sebenarnya. Jalur hobi, jalur karesep, jalur kesenangan. Tapi jalur olahraga. Nah di situ kita harus cerdas. Karena yang namanya hobi, karesep,
itu motivasi kekuatannya dahsyat. Iya, iya. Ya tahu sini kerasa Iya, lah. Geus hayang unit memotoran saha nu bisa nyarek. Betul. Ngabelenjang we. Berarti dahsyat kan kuat. Nah, di situ kita dipertaruhkan. Kita sebagai manusia harus cerdas. Betul. Ketika kita ngagugu ke hayang, karesep, hobi off-road, nilai apa yang didapat? Benar. Nah, ini harus ada makna. Betul. Lain Berarti harus ada sesuatu yang didompleng masuk ke dalamnya, Iya, menjadi iya, sebuah iya, misi. Iya, Misi iya, yang iya. baik. Sehingga paling tidak minimal diri sendiri tidak menyalahkan diri sendiri. Iya, maksudnya falsafi banget. Iya dong. Kalau diri sendiri udah menyalahkan diri sendiri ya habis. Oh gitu ya. Jadi kita harus tetap jalur karsep ini harus dimaknai. Misalkan ya kita peduli lingkungan, peduli masyarakat yang terlewati. Misalkan untuk kita nyumbang tempat ibadah lah segala macam. Iya, Bebas banyak yang mesti disumbang kok. Iya. Banyak. Itu kalau di gunung-gunung kita off-roader ini nggak pernah dilarang ya? Bebas saja. Dilarang. Ada juga. Ada dilarang. Karena masuk hutan lindung, masuk cagar alam itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ada. Ada yang itu tantangannya di situ ya. Bukan alam tapi ngelarang ini. Dua tantangan. Tantangannya alam, tantangannya hukuman. Kopi dulu lah. Kopi. Kang, terus Ini kalau kopinya kayak produk leuweung ya. produk leuweung ya. Produk leuweung, LMDH. Ya. Asli orang leuweung LMDH ya. Kalau wine di Cesonarti Kang Rudi itu paling enak. Saya kayaknya jangan kopi lah daripada nganggur gitu. Oh iya, nggak apa-apa itu Kan kan. perintahnya gitu. Iya, tanaman keras itu. Saya kan penganggur ya. Iya, Tapi kan tidak boleh nganggur. betul. Jadi harus ada sebuah pergerakan. Iya. Syariatnya wajibnya kan pergerakan dan melangkah. Tuh. Menghasilkan produk segala macam. Rek payu, rek itu pokoknya jiwa. Pokoknya we, kita saya berproduksi iya, aja berproduksi, ya. we. Betul, ada upaya ya. Bahaya saya mah rek kumah-kumah rek di jieu nah terus. Iya, saya juga ngebuka warung tilaku gitu. Kenapa bukan? Yang penting orang Ada upaya lah ya. masuk karena jalur syariat gitu. Bala upaya ikhtiar gitu. Sababiah kita. Sababiah. Dan Gusti Allah menurunkan rezeki kadang-kadang lain tina kopi atuh. Betul. Tina naon gitu. Ujug-ujug aya dina rekening kan. Enak. Iya betul. Emang benar. Kang Rudi, oke, yang terakhir Kang, apa saran-saran Akang nih untuk Gunung Sepuh nih Kang? Untuk diri saya, untuk teman-teman, para pecinta alam, untuk LSM gitu. Saya kira untuk gunung-gunung sepuh dan gunung-gunung yang lain, termasuk gunung sebelahnya Tamaguruyung. Gunung Tilu, semua lah. Ya, semua sekitar sini lah ya. Sedunia lah, apalagi orang sudah mengadakan hari gunung sedunia Internasional, kan? iya, Internasional. Dan di orang sepi kan. Juga kita Iya. seolah nggak ada apa-apa. Contoh, termasuk saya dulu pernah mengadakan hari sungai sedunia. Oh, Ternyata saya Indonesia yang serangan. Saya ngundang berbagai pihak, wah segala macam hari sungai ramai ritual di Tualungan segala macam. Ditinggal itu dinilai mah batur. Padahal walungan sungai di Indonesia itu waduh banyak sekali itu. Padahal itu air kehidupan. betul. Hari gunung, nah saran mungkin untuk Gunung Sepuh dan gunung-gunung yang lainnya, di mana sebagaimana terciptanya gunung adalah pasti punya makna, Iya, punya iya. hikmah, punya fungsi, punya peran lah untuk kehidupan kita ini. Mungkin sebagai penyetabil, sebagai pancuh dan lain sebagainya. Ya kita yang dipancuhi, kita ini yang dinaungi oleh gunung. Bayangkan gunung ini sangat indah, sangat enak. Aduh, betul-betul mengesankan lah. Masa iya sih kita tidak tergerak. Nah dalam kesempatan ini kebetulan kita ada dalam komunitas pecinta alam Chandra Buana, maka ya secara terus menerus pergerakannya harus, walaupun kita nggak usah terlalu besar-besar lah, Iya. poin demi poin, titik demi titik, langkah demi langkah, tapi tetap konsisten secara terus menerus kita lakukan, insya Allah ini yang akan menjadi hasil yang terbaik. Dan kita juga nggak usah alergi lah.
Al-Rohim misalkan, waduh ketika orang misalkan melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, terus kita panas dan lain sebagainya, Iya, relax saja, karena ada lah nanti yang untuk menindak pelanggar itu. Iya. Kita mah berjalan sebagai namanya seorang pecinta. Pecinta itu biasanya halus. Iya, betul. Pecinta itu Tidak halus. mungkin orang cintai dengan kekerasan, Tidak kan? boleh Iya. dong, tidak boleh kekerasan. Nah, kita secara halus, misalkan kita ada satu gerakan, karena yakin beliau-beliau ini para pengusaha, para pelaku juga mungkin menunggu kita, menunggu ajakan ya. menunggu ajakan. Iya. Kita lakukan secara persuasif. Yakin beliau-beliau akan lebih sadar dari kita, Betul. akan lebih sadar dari kita. Dan punya modal beliau. Punya modal masalah. Orang mau boga naon? Karena orang yang buat hayang hukum ya Kang Rudi. Hayang. Iya. Tapi naik jadi Kang Rudi. Saya mah takutnya ada benturan ya antar budaya dibenturkan dengan keyakinan agama ya. Pernah dulu ada sedekah bumi, pada akhirnya harus diusir masyarakat dengan alasan kafir segala macam. Juga gitu gunung. Yang ditakutkan itu takutnya, oh saya mau mengunjung ke gunung gitu. Itu kan sebenarnya ada psikologis juga di situ. Kecuali mungkin saudara kita yang di Bali itu jauh lebih aman gitu. Ini kejadian tuh Kang, gitu-gitu. Ada kesan nggak? Ada saran nggak buat masyarakat? Mungkin kalau Kang Rudi ini? Ya kita melihatnya jangan terlalu jauh lah. Dan memang itu bukan agama. Betul. Tapi di dalam agama kita diperintahkan harus berbuat, harus bergerak, harus berikhtiar. Dan kita diciptakan oleh Allah punya nalar, punya panca indera, punya tangan, dan untuk apa? Kalau bukan untuk menghasilkan sesuatu, termasuk budaya. Jadi dituntut manusia itu harus menghasilkan budaya, budaya yang luhur lah, yang baik lah di bidang jadi budaya itu skopnya jangan dipersempit bahwa budaya itu seni, harus selalu dibenturkan dengan sesuatu yang sebenarnya budaya itu kaitannya dengan ekonomi, dengan budaya berpolitik yang baik, budaya pertanian, budaya wisata yang baik. Pernah nggak gitu jauh-jauh kita sabta pesona lah kita di masyarakat kita disosialisasikan misalkan. Nah itu Kang, pernah nggak? Harusnya itu yang paling gampang ya. Sekarang masyarakat dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana berlomba misalkan ke tempat wisata kita. Iya di sini. Pernah nggak ada upaya di masyarakat kita, ada upaya untuk menggelorakan sabta pesona? Betul. Layanannya baik. Iya kan? Itu benar juga itu kan. Padahal budaya Sunda geksor. Iya itu dia. Somea. Saya apa saya nggak ngelihat atau gimana ya dari daerah wisata kita ini? Saya belum pernah tuh ngelihat ada istilah sabta pesona gitu kan. Lain kalau kita ke Bali atau daerah lain ya. Ada gitu kan. Itu terburu-buru untuk meraih target duit. Jadi itu dampaknya seperti itu. Jadi hal-hal yang estetikanya itu terabaikan akhirnya. Betul. Terabaikan. Betul. Ya itulah dulu ini saran yang bagus dari Kang Rudi. Paling tidak kita kalau kita bergerak di wisata itu, ayo kita tegakkan juga sabta pesona itu ya, agar si wisatawan sendiri nyaman datang ke tempat kita ya. Harus dibikin nyaman. Iya, dengan keramahan justru itu akan mengundang yang lebih banyak lagi mereka datang ke tempat kita ya. Dan kemudian yang saya ambil intinya tadi Kang Rudi juga, jangan jangan mindahin kota ke gunung Kang ya. Terus ya kita harus belajar, harus bergerak dari diri sendiri untuk menyadarkan diri sendiri dulu lah. Mudah-mudahan orang lain ikut. Apa yang bisa kita lakukan gitu Kang Rudi ya. Iya, sederhana ya. Sederhana. Oke Kang Rudi, hatur nuhun, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi harus ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, ngobrol aja kita ngobrol santai aja lah. Pejabat lain namanya ya. Yang penting mudah-mudahan ini didengar oleh bapak-bapak kita. Mudah-mudahan. Nah, kita tidak punya niat jahat juga kan buat mereka. Kita ngasih masukan ya. Karena ini juga pemasukan kan buat negara. Negara itu butuh duit dan untuk rakyat urus itu perlu makan. Iya, makan. Oke, sah-sah aja. Iya. Oke, dulur. Salam berbahaya negara. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam integritas.